Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan karena Engkau bermurah hati bagi setiap kami pagi hari ini. Pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini di altar-Mu, kami bawa persembahan pujian kami, rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan untuk hidup dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya. Katakan beri puji. Yes, beri hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah.
rasa syukur kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau hadir dalam persekutuan kami hari ini. Biarlah dalam persekutuan kami yang kecil dan sederhana ini kuasa-Mu melimpah dan tercurah atas kami. Kami buka persekutuan kami ini Tuhan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau sapa kita sekali lagi. Shalom. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan karena Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Yang di rumah-rumah, mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman. Hai bangkit bagi Yesus. Walau banyak persoalan, tapi kita tetap bangkit berdiri. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biarlah terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap pun. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan yang berkata pujian tahun Yobel. Kita semua yang percaya kita telah dibebaskan dari belenggu dosa oleh karena darah Yesus. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita di hadapannya. Saudara, dengarlah sangkakalan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel,
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan terang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan mempersiapkan hati kita. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk memahami setiap firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku. Kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian ini. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang. Amin. Dalam Kristus. Lihat kuasanya. Kapan ya corona ini selesai? Sudah 2 bulan gak kerja. Tempat kerja terpaksa tutup. Gak ada pelanggan. Mau cari pekerjaan lain juga sulit di masa seperti ini. Tapi kalau coba kembali aktivitas di luar, takut juga sih ketularan. Berapa lama lagi ya cuma bisa di rumah begini? Nggak ada penghasilan, tabungan juga menipis. Keresahan yang dialami oleh pekerja tadi mungkin juga dialami oleh kita semua. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Dari ilustrasi tadi kita bisa melihat bahwa itulah yang terjadi di keadaan saat ini, dan banyak orang merasa bingung, cemas, takut, marah, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Dan bencana COVID-19 ini hampir mewabah ke sebagian negara di seluruh dunia,
salah satunya negara kita, Indonesia. Tetapi tanpa kita sadari, di balik keadaan saat ini ada hikmah berharga yang bisa kita dapat dari keadaan saat ini. Kita akan sama-sama belajar dari Matius 14 ayat yang ke-22 hingga ke-33. Injil Matius ini ditulis oleh Matius si pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid Yesus. Dan di Matius 14 ayat yang ke-22 hingga ke-33 ini menceritakan tentang Yesus yang berjalan di atas air untuk menolong para muridnya di tengah gelombang angin sakal. Menjadi judul renungan saya adalah hikmah berharga di balik bencana. Hikmah berharga apa saja yang bisa kita dapat ketika ada bencana? Yang pertama adalah memahami kedaulatan Tuhan di ayat yang ke-22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Tuhan menyuruh muridnya naik ke perahu dan memerintahkan orang banyak pulang. Maksud dari ayat ini adalah Tuhan berkehendak atas segala sesuatu, apapun yang terjadi di dunia ini. Tuhan telah mengetahui bahwa angin sakal itu akan datang. Tuhan membawa murid-muridnya mengalami pengalaman di perahu dan menyuruh orang banyak pulang, agar murid-muridnya menyadari bahwa Tuhan berdaulat akan segala sesuatu. Dia telah mengatur dan mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu. Begitupun saat ini. Keadaan saat ini adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Keadaan saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja. Namun, keadaan saat ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ia telah mengaturnya dan banyak orang tidak menyadari bahwa ada hikmah berharga yang bisa saya dan saudara dapat dari keadaan saat ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di tengah kondisi yang sekarang ini, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan berdaulat atas apa yang akan terjadi di hidup saya dan saudara. Dia yang mengatur segala sesuatu, khususnya kepada orang yang mengasihinya karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, hikmah berharga apa yang bisa kita dapat? Yaitu merasakan pertolongan Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ayat ini menunjukkan Yesus datang di waktu yang tepat, jam 3 malam, di saat yang tepat, pada saat murid-muridnya diombang-ambingkan badai dan ketakutan. Padahal murid-muridnya adalah para nelayan. Harusnya mereka sudah terbiasa dengan gelombang laut, tetapi mereka tetap merasakan ketakutan. Dan saat itu Yesus sedang berada di bukit, tetapi Yesus datang dengan berjalan di atas air. Dia datang untuk menolong para muridnya di tengah badai tersebut, karena Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi pada muridnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Walaupun saya dan saudara tidak mengetahui kapan berakhirnya COVID-19 ini, tetapi ketahuilah, Yesus datang di saat yang tepat karena Dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pengkhotbah 3 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di keadaan saat ini, mari kita belajar melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak cepat ataupun lambat, namun tepat. Yang ketiga, hikmah berharga apa yang bisa kita dapat? Yaitu iman makin diteguhkan di ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka semua panik dan ketakutan. Dan Petrus berkata, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku pergi bersamamu. Dan Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus pun turun dari perahu untuk mendekati Yesus. Dan tiba-tiba ia merasakan tiupan angin. Ia mulai takut dan perlahan tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus dan menegur orang yang kurang percaya agar iman mereka makin diteguhkan lewat teguran tersebut. Saat kita di keadaan bencana, terkadang kita cenderung ragu
takut dan cemas akan segala sesuatunya, takut akan tidak ada pertolongan dan jalan keluar dari keadaan saat itu, dan semua akan berakhir begitu saja, sehingga kita lupa akan iman kita kepada Tuhan. Kita lupa memiliki Tuhan yang dahsyat, kita lupa bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan kedaulatannya. Di keadaan saat ini, bagaimana keadaan iman saya dan saudara? Apakah makin diteguhkan atau semakin merosot dan tenggelam di dalam keraguan dan kekhawatiran? Lewat keadaan saat ini, mari kita terus meneguhkan iman kita bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Saat bencana terjadi, cenderung kebanyakan orang mengira semua menjadi kacau, berantakan, dan tidak ada manfaatnya, sehingga orang-orang cenderung tidak melihat ke sisi positifnya, bahwa ada hikmah berharga yang bisa kita dapatkan. Hikmah berharga apa saja yang ada di balik bencana yang bisa kita dapatkan, yaitu memahami kedaulatan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dan iman makin diteguhkan. Demikian renungan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.